Dan saya Nabila Tasya dengan NIM 2504411 258. Dan saya Alita dengan NIM 2504411 246. Hari ini kami akan menjelaskan cara penggunaan rumus dasar Excel. Stay tune ya. Rumus pertama adalah sum, digunakan untuk menjumlahkan angka secara otomatis. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, klik sel tempat kamu ingin menampilkan hasil. Kedua, ketik sama dengan sum dalam kurung. Ketiga, blok data yang ingin dijumlahkan. Keempat itu tutup kurung lalu tekan enter. Dan untuk yang kelima atau yang terakhir itu tarik ke bawah untuk menghasilkan jumlah lainnya. Berikut ada rumus average digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Pilih sel hasil lalu ketik sama dengan average dalam kurung. Lalu blok range data, terus balas kurung lalu enter. Dan yang terakhir itu tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai rata-rata secara otomatis. Terus kalau ingin mencari nilai tertinggi itu pertama ketik rumus sama dengan max dalam kurung. Kedua blok data. Ketiga balas kurung lalu enter. Keempat itu tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai lainnya. Ya, baik. Untuk mendapatkan nilai terkecil, kita akan memasukkan rumus min. Lalu kita blok dari nilai bahasa Indonesia ke nilai bahasa Inggris. Lalu balas kurung, terus enter. Untuk mendapatkan nilai selanjutnya, tarik kursor ke bawah, lalu lepas. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus yaitu count TA. Lalu kita akan memblok dari bahasa Indonesia sampai ke bahasa Inggris. Lalu balas kurung, terus tekan enter. Tarik kursor ke ujung pojok kanan bawah. Tarik, lalu lepas. Nah, ya, baik. Langkah selanjutnya itu kita akan menggunakan rumus IF. Di sini kita akan mencari nilai kelulusan, apakah dia lulus atau tidak. Ya, untuk pertama-tama itu masukkan dulu rumus yang akan kita gunakan, yaitu sama dengan IF. Lalu kita klik nilainya, yaitu 96. Lalu kita berikan tanda yaitu lebih dari sama dengan 80. Lalu titik koma, kita akan mengetik tanda kutip lalu ketik lulus. Jika dia lulus, lalu tutup kutip. Baru titik koma lagi, tidak lulus. Ketika dia tidak lulus, lalu tutup kutip lagi, balas kurung lalu enter. Nah, untuk mendapatkan nilai selanjutnya secara otomatis yaitu kita cuma menarik kursor ke bawah lalu lepas. Untuk mendapatkan predikat, kita memasukkan rumusnya yaitu sama dengan IF, lalu kita klik di bagian nilainya yaitu 96. Dan predikat kita masukkan lebih dari sama dengan 90. Nah, kita menggunakan titik koma ini sesuai dengan perintah yang ada di komputer kita. Titik koma, kita memasukkan predikat A, lalu balas kutip. Lalu titik koma lagi, IF, memasukkan nilai lebih dari sama dengan 80. Lalu titik koma, buka kutip, kita memasukkan predikat B. Lalu balas kutip, titik koma lagi, kita memasukkan tanda kutip, buka kutip, kita memasukkan predikat C. Lalu balas kutip, terus tutup kurung, klik enter. Kita geser kursor ke bawah, lalu lepas. Nah, itu dia cara penggunaan rumus IF dan bisa mendapatkan predikat secara otomatis. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bedanya tentang VLOOKUP dan HLOOKUP dan rumusnya seperti apa. Oke teman-teman, bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP itu seperti ini, seperti tabel ini. Nah, ketika tabel kalian yang memanjang atau menurun ke bawah seperti ini, berarti kalian harus menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sisi lain ada juga tabel yang bentuknya seperti ini.
Nah, ini adalah tabel yang ketika kalian mau menggunakan rumus lookup. Langsung aja praktek bagaimana cara mengisi kolom-kolom ini. Langsung saja kita klik ini, kita klik sama dengan kita masukkan rumus VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Di sini dia meminta yang namanya VLOOKUP Flue. VLOOKUP Flue ini adalah informasi kunci yang kalian mau pakai untuk bisa mencari data nomor customer, yang artinya adalah sel nomor 2 yang artinya nomor pemesanan. Kalian klik ini, kemudian titik koma atau koma, tergantung dari Excel kalian mintanya titik koma atau koma. Nah, di sini ada tulisan tabel area. Nah, tabel area ini artinya tabel yang dimana kalian akan pakai sebagai tabel referensi, dan itu ada di tempat yang berbeda. Jadi, cara setelah kalian klik titik koma, kalian langsung saja masuk ke data referensi ini. Nah, di sini kalian langsung blok aja, tahan mouse-nya dari nomor pemesanan sampai ke Bandung, seperti ini. Tahan sampai ke Bandung. Dan jangan lupa kalian klik F4-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tabel referensi kalian tidak bergeser ketika rumus kalian copy ke kolom atau ke baris yang lain. Kemudian kalian klik lagi titik koma. Nah, di sini dia akan meminta kolom index number. Kenapa kolom index number? Karena kalian tadi mencari nama customer, dan nama customer di tabel referensi ini ada di kolom kedua. Artinya kalian harus input 2. Kemudian titik koma. Nah, di sini kenapa ada true dan false? Karena kita pengen nyari exact segments atau yang datanya betul-betul sesuai dengan yang kita input. Nah, kalian bisa klik false seperti ini. Atau cara gampangnya kalian ketik saja 0. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita tekan kotak kecil yang ada di kanan bawah, kita tarik seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita masuk ke domisili. Caranya juga sama seperti tadi, cukup sama dengan masukkan rumus VLOOKUP. Kita klik ini, buka kurung, pilih informasi kuncinya yaitu nomor pemesanan. Kita klik nomor pemesanan. Nah, jangan lupa klik 2. Kita masuk ke data referensi, kita blok lagi, kemudian kita klik F4. Terus, karena domisili itu ada kolom keempat, maka kalian masukkan 4. Kalian harus di koma, kemudian 4, kemudian 0. Tutup kurung, enter. Nah, seperti ini, kalian tarik lagi ke bawah. Selanjutnya kita ke lama pengiriman. Di tabel yang stun itu nggak ada informasi nomor pemesanan. Artinya kita nggak bisa pakai sel B2 sebagai informasi kunci, tapi kita bisa tahu dari domisilinya. Nah, artinya kita bisa pakai domisili sebagai kunci. Kemudian data referensinya bentuknya memanjang, artinya kita tidak bisa menggunakan VLOOKUP, melainkan kita menggunakan VLOOKUP. Nah, langsung saja kita klik sama dengan kita masukkan rumus VLOOKUP. Kita klik ini. Nah, di sini kita bisa pilih domisili. Klik ini. Kemudian titik koma. Kita pindah ke tabel area atau ke data referensi. Dan kalian bisa lihat lama pengiriman di kolom keberapa, makanya kalian klik titik koma, kemudian 2.
Kita blok dulu ya guys. Kita blok. Kemudian titik koma. Karena lama pengirimannya itu ada di kolom kedua, jadi kita klik 2 lagi. Titik koma 0. Tutup kurung, enter. Nah, kemudian kalian tinggal tarik lagi sampai ke bawah seperti ini. Nah, jika tulisan kalian seperti ini, berarti rumus yang Anda masukkan itu ada yang salah. Jadi kita akan ulangi lagi seperti ini. Kita klik sama dengan masukkan rumus lookup. Klik domisilinya, titik koma, masuk ke data referensi. Kita blok dari kota lama pengiriman sampai ke Surabaya. Jangan lupa klik F4 nya. Titik koma, karena lama pengirimannya itu ada di kolom kedua, jadi kita klik 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Kalian tarik lagi ke bawah. Nah, Sekian video dari kami, semoga bermanfaat and see you.